Tolong saya, Nyi. Jangan diapa-apakan saya, Nyi. Mohon, jangan. Saya belum mau mati, Nyi. Kematian sudah menjadi takdir yang tidak bisa kau hindari. Setelah kau menikmati uang goibku, seenaknya saja kau sepelekan pantangan yang sudah seharusnya menjadi syarat mutlak persekutuan ini. Mampuslah kau manusia serakah. Aku mohon, jangan. Aku mau mati. Duit terus. Bapak kalau mau duit, usaha dong, Pak. Kerja apa, kek? Dasar istri brengsek kamu ya. Saya sekarang lagi perlu uang. Sekarang di mana kamu simpen uangnya? Hah? Saya malu, Pak, punya suami kayak Bapak. Malu. Bapak tuh cuma pentingin kepentingan Bapak sendiri. Minum minuman keras, ngurusin ayam jago, keluyuran tanpa jelas juga. Bapak tuh kayak bujangan aja sih, Pak. Ingat dong, Pak, Bapak tuh punya anak gadis. Sadar, Pak. Sumi, dengar, dengar. Terserah saya mau berbuat apa aja. Tangan-tangan saya, badan-badan saya, kaki-kaki saya. Sekarang cepat ambil uang. Atau saya sendiri akan ambil. Pak, jangan ya, Pak ya. Keperluan kita lagi banyak, Pak. Jangan, Ibu mohon, jangan ya, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, itu uang buat bayar kontrakan bulan ini, Pak. Jangan, Pak. Nanti kan kamu bisa dapat setengahnya lagi. Kamu kan kerja di kiosnya Mas Sueb kan? Yang tiap hari kamu jaga di pasar kan? Iya kan? Gampang kan? Bapak itu kalau ngomong enak aja sih. Pak, Ibu, udah dong. Tiap hari berantem terus. Itu akibatnya kalau kamu melawan suami. Pak, Ibu. Mau saya ikut campur kamu. Lama-lama benci sama Bapak, Bu. Kamu nggak boleh begitu, Nila. Dia itu bapak kamu. Sejelek apapun dia, sifat dan tingkah lakunya dia itu bapak kamu, Nila. Orang tua kandung kamu, sayang. Apa sih yang bisa Nila banggain dari Bapak, Bu? Setiap hari kerja cuma nongkrong di warung sama wanita-wanita penghibur. Sambil mabuk-mabukan lagi. Bapak itu egois orangnya, cuma mikirin diri sendiri. Bu sabar ya, Bu. Ya udah, Ros, nikmatin aja lah. Wah. Hah. Ini mobil kamu, Nok? Hah? Mobil kamu? Gimana, dahsyat kan? Kalaupun barang bekas, Boy, bodinya masih mulus.
Mesinnya masih bung bung bung. Tidit. Bensinnya irit banget, boy. Aku isi 10 liter, seminggu itu belum habis. Kalau nggak kemana-mana. Kalau nggak kemana-mana. Wah, irit banget ya. Wah. Hai, boy. Udah lama lo? No. Hebat kamu, no. Hebat. Kamu itu teman aku yang paling hebat, no. No, ntar malam aku pinjam ya mobilnya ya. Itu dia si Harun, no. Paling-paling dia mau jalan sama si Susi. Ujung-ujungnya pasti nggak enak. Harun. Kalian tahu aja sih, ha? Run, insap, Run, insap. Anak bini kamu mau dikemanakan? Apaan lo? Jangan bawa anak sama istri saya! Setan kamu! Sabar! Ibu? Angga tadi kemari. Iya, tadi Angga mampir sebentar, tapi habis itu terus ke kota, katanya ada urusan. Saya heran. Apa sih yang dilihat Angga dari perempuan murahan seperti kamu? Kok ibu ngomongnya seperti itu sih, Bu? Salah saya apa, Bu? Salah kamu apa? Masih nanya lagi? Salah kamu adalah berpacaran dengan anak saya, Angga. Ngerti? Jadi saya peringatin sama kamu untuk memutuskan hubungan kamu dengan Angga. Tapi, Bu, saya dan Angga sama-sama saling mencintai. Hubungan kalian harus diakhiri. Ini, 1 juta. Jarang-jarang kan orang miskin seperti kamu ketiban rezeki sebanyak ini. Tapi ingat, putuskan hubungan kamu dengan anak saya. Kenapa? Kurang. Oke. 1 juta lagi. Cukup kan? Ada apa sih ribut-ribut? Gangguin orang istirahat aja. Oh, ada orang tuanya Angga. Ini, saya bayar anak Bapak untuk menjauhi anak saya. Iya. Beres, Bu. Kalau itu sih soal kecil, Bu. Bu, tapi uang ini serius kan, Bu? Uang segitu bukan masalah buat keluarga kami. Tapi ingat, awasi anak Bapak untuk tidak berhubungan lagi dengan anak saya. Permisi. Iya, Bu. Kamu udah denger tadi kan? Hah? Udah denger tadi kan? Udahlah, lupain aja si Angga. Lebih baik kamu cari aja laki-laki lain. Tapi ingat, kalau bisa nih, yang keluarganya kaya seperti Angga. Hah? Emang rezeki kagak kemana-mana. Saya nggak nyangka ibu sampai bersikap seperti itu. Ibu, kamu bener nggak? Kita itu nggak sederajat. Saya mencintai kamu dari hati yang paling dalam, Nila. Saya nggak peduli latar belakang keluarga kamu seperti apa. Aku percaya kok nggak sama kamu. Aku percaya semua yang kamu ucapin. Tapi masalahnya, ibu kamu kan benci sama kemiskinan aku. Dan lagi, kamu tahu sendiri kan kelakuan papa aku di luar sana kayak gimana. Saya nggak peduli, Nila. Cinta saya lebih berarti daripada apapun.
Abang, besok beli mobil emang ya? Hah? Besok beli mobil. Ya. Susi tenang aja deh. Besok abang beli mobil. Bukan cuma 1, tapi 4 sekaligus. Aku nggak mau tahu, Run. Pokoknya mobil aku harus kamu ganti. Tanggung jawab dong. No. Gimana caranya aku ganti mobil kamu, No? Orang aku aja nggak punya duit. Ya, kamu kan tahu aku pengangguran, No. Aku nggak tahu kamu pengangguran kayak mau gembel kayak. Aku orang gimana baik sama kamu sih, Run, ha? Pinjam mobil gua kasih. Mau mabok gua kasih. Pinjam uang kasih, semuanya kasih. Tapi mana tanggung jawab kamu? No, saya... No, masa sih kamu tega sama saya, No? Run, ini bukan masalah tega. Hah? Pokoknya aku nggak mau tahu. Mobil aku harus kamu ganti. Ingat, sekalian hutang-hutang kamu itu udah numpuk. Lunasin semua. No, jangan main-main kamu, No. Run, aku kurang gimana toleransi sama kamu? Hah? Hutang-hutang kamu ini, aduh, banyak banget. 60 juta lebih. Cuma gara-gara mobil butut kamu ketabrak pohon. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu mau lepas tanggung jawab, aku sih tinggal laporin aja sama nganggur rajin. Paling-paling kamu di penjara begini. Terserah. Aku sih bisa aja bikin impas semua permasalahan kamu, Ron. Semuanya clear. Asal anak perawan kamu boleh dong aku kawinin. Cincai kan? Gimana? Kamu pikirin deh, ya? Nila, tolong Bapak ya. Tolong Bapak, Nila. Kamu mau ya kamu menikah sama Sarno ya? Tolong Bapak, Nila. Udah nggak apa-apa deh. Kawin siri juga nggak apa-apa deh, ya. Yang penting kamu jadi istri Sarno, ya. Sudah dong, Pak. Sudah. Kamu tuh kerjanya nyusahin anak aja sih. Diam kamu. Saya nggak akan memaksa dia kalau saya punya uang, tahu? Dari mana Bapak bisa dapat uang? Kerja aja Bapak enggak. Bapak. Yang sabar. Ibu janji, Ibu tidak akan membiarkan kamu diperistri oleh laki-laki itu. Biar Ibu yang akan mencari jalan keluarnya, Nina, untuk membayar hutang bapak kamu. Enggak. Ya. Aku kesian sama Ibu. Setiap hari persoalan di keluarga kita semakin rumit. Kamu yang sabar aja ya. Nila! Nila! Sini kamu! Kamu masih ingat kan apa yang dikatakan orang tuanya pacar kamu itu, ha? Kamu udah dilarang berhubungan sama dia, masih aja bandel. Kamu! Dengar saya baik-baik ya. Jangan pernah berani-berani lagi deketin anak saya.
Karena Nila akan saya kawinkan dengan laki-laki yang lebih kaya daripada kamu. Tahu kamu? Hah? Pak, saya tidak pernah akan berpaling dari Nila walaupun orang tua saya melarang sekeras apapun, Pak. Kamu dengar ya? Ibu kamu sudah membayar mahal sama saya untuk memisahkan hubungan kalian berdua. Kalau kamu masih belum mengerti juga, saya hajar lagi kamu. Hah? Ayo, ayo. Berikan saya waktu untuk melunasinya ya, Pak. Maksud kamu mau bayar utang suami kamu dengan nyicil? Iya. Aduh, ada aja. Emang kayak kredit panci dicicil? Ya, bisa aja sih. Asal anak perawan kamu aku nikahi, aku kawini. Jangan, Pak. Saya mohon jangan dengan anak saya. Ya, Pak. Ya udah. Tapi kamu harus tetap bayar hutang kamu itu dengan uang cash. Tidak dicicil. Daripada sobek-sobek. Umi, dari mana kamu? Hah? Saya tadi dari rumah Sarno, Pak. Tadinya saya mau bayar sebagian utang-utang Bapak. Tapi Sarno malah menolaknya. Rupanya banyak uang kamu ya? Hah? Dapat dari mana itu duit? Hah? Dapat dari mana? Saya dapat uang ini karena saya menjual sebagian perhiasan peninggalan almarhum orang tua saya. Berarti uangnya sekarang masih ada sama kamu. Iya. Bapak mau apa? Jangan ambil uangnya ya. Sini! Pak, jangan, Sini! Pak. Itu uang Ibu. Diam! Percuma kamu terus-terusan mau bayar utang saya. Jumlahnya banyak, tahu? Dengar! Cuma nilai yang bisa jadi bayarannya. Hah? Pak! Nih! Uang Ibu. Jangan, Pak. Itu uang Ibu. Bapak kembalikan uang Ibu. Bapak! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana hubungan kamu dengan Angga, Nila? Tahu, Bu. Yang terpikirkan oleh Nila saat ini cuma ibu sama bapak. Ibu juga bingung harus bagaimana lagi, Nak. Karena Pak Sarno juga nggak mau utang-utangnya dibayar secara cicil sama Ibu. Bu, bagaimana kalau kita menggandakan uang? Astagfirullahaladzim, Nila. Maksud kamu uang gaib? Iya, Bu. Sebenarnya sih Nila udah dengar dari orang beberapa hari ini. Tapi itulah, Bu. Nila nggak peduli. Tapi setelah kejadian ini, rasanya kita nggak punya pilihan lain, Bu. Enggak, Nila. Ibu nggak suka dengar itu. Biar saja semua orang berebutan untuk menikmati uang gaib itu. Asal jangan keluarga kita. Sakti Mandraguna. Wah! Ibu harus benar-benar yakin dengan keinginan ibu. Karena saya tidak bisa bekerja dengan baik kalau hati ibu tidak didasari dengan kepercayaan sama sekali. Ini Ki, saya punya 5 juta. Saya ingin digandakan menjadi 150 juta. Baiklah kalau begitu. Basir, ambil keranjang mantra untuk ibu ini. Baik, Ki.
Ini Ki. Masukkan uang ibu ke sini semuanya. Baik, Ki. Ibu 2 hari lagi harus kembali lagi menjemput uang ibu yang akan berjumlah 150 juta setelah digandakan. Kenapa tidak langsung hari ini aja, Ki? Andai saja bisa, tapi ini berhubungan dengan makhluk gaib. Saya hanya sebagai perantara mematuhi cara kerja mereka. Ibu percaya kan dengan saya? Percaya kan? Sekarang ibu harus berendam di bak mandi yang telah disiapkan. Baik, Ki. Mari ikut saya. Taruh tempat biasa. Sepertinya kamu sedang dalam kesulitan, anakku. Kamu siapa? Jangan takut. Serigala siluman itu adalah peliharaanku. Apa ada yang bisa aku bantu, anakku? Saya mencari orang yang bisa mengadakan uang secara gaib. Kamu sudah bertemu dengan orang yang kamu cari. Kenapa masih berdiri di situ? Ikuti aku. Jadi kamu sudah tahu perihal uang gaib itu? Saya mau melunasi hutang-hutang bapak saya, Nyai. Tapi saya cuma punya 50.000. Apa itu cukup? Ini bukan masalah nilainya, tapi masalah kesiapanmu untuk bersekutu dengan alam gaib. Ada syarat-syarat khusus yang harus kamu lalui. Saya siap melaksanakannya, Nyai. Baiklah. Di dunia manusia hari ini adalah siang. Tapi di dunia kami, hari ini adalah malam. Kamu lihat itu? Aku ingin kamu mandi di tempat pemandian itu selama 30 menit. Mudah bukan? Tapi ingat, jika ada gangguan dari binatang-binatang siluman peliharaanku, jangan coba-coba keluar dari lubang itu. Setakut apapun dirimu. Mengerti? Iya, Nyai. Kamu bisa menolaknya jika ragu. Sebab, bila sudah masuk dan berendam, maka kematian akan mengintaimu. Saya akan tetap lakukan itu, Nyai.
Gara-gara kamu, Run, aku jadi sengsara gini, Run. Hah? Kemana-mana pakai motor. Waduh, tanggung jawab dong, Run. Mana uang buat benerin mobil? Ya, belum ada lah, Nok. Mana sih lu nggak tanggung jawab? Oh ya, aku mau ketemu anak kamu. Ada Nila. Nila pergi. Nggak tahu kemana. Bohong kamu. Bercanda. Gini ya, Run ya. Aku kasih tahu sama kamu, kalau minggu depan uang itu masih belum ada. Paksa, anak kamu aku bawa dengan paksa. Ya. Hasil penggandaan dari uang kamu yang jumlahnya 50.000 tadi. Jumlahnya sekarang 20 juta. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. 20 juta, Nyai. Ini asli, Nyai. Uangnya betulan. Terima kasih banyak, Nyai. Terima kasih sekali, Nyai. Ini telur. Kamu harus jaga hati-hati kuning telurnya, jangan sampai pecah. Jika uang gaib 20 juta itu habis, kamu gunakan. Kamu harus memasukkan lagi uang selembar 50 ribuan ke dalam karung itu. Setelah 2 hari, uang itu akan kembali 20 juta. Begitu seterusnya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kuning telur ini pecah, Nyai? Kalau kuning telur itu pecah, berarti petaka bagimu. Bukan hanya itu. Uang-uang gaib yang sudah kamu peroleh akan berubah menjadi daun-daun kering. Ternyata si cantik lebih pintar cari duit daripada bapaknya. Pokoknya saya bakal terus bayar sisanya setiap selang 2 hari. Aduh, Neng. Sebetulnya nggak usah repot-repot. Mendingan uang ini ditabungin deh. Mungkin Neng masih banyak keperluan. Ya, asal Neng mau kawin dengan saya. Bapak denger ya, saya lebih baik mati daripada harus nikah sama Bapak. Oke, nggak ada masalah. Oke. Dan satu hal lagi, saya mau Bapak berbohong sama kedua orang tua saya. Bapak bilang sama kedua orang tua saya kalau Bapak sudah membebaskan semua utang piutang Bapak saya. Dan Bapak tidak akan pernah membahas lagi masalah Bapak akan menjadikan saya istri muda Bapak. Iya. Oh, oke. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. No problem. Yang penting, kamu bisa tepatin janji untuk melunasi utang-utang bapak kamu. Yang penting aku semakin banyak duit. Tambah kaya. Wow! Tolong! Saya ditipu. Ternyata orang yang tinggal di rumah ini dukun palsu. Dukun yang bisa mengadakan uang itu penipu. Terus dukunnya mintanya diapain? Uang saya dibawa kabur. Ya, kabur. Gimana mengejarnya? Saya harus bilang apa sama Mas Bowo? Pasti dia marah sama saya, Bapak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dengarkan semua. Sekarang mendingan kita ke rumah Pak Lurah untuk melaporkan dukun bejat itu. Bila perlu kita robek-robek dia. Ayo. Dasar dukun penipu. Dukun palsu. Nila, kamu tuh dari mana aja sih? Dari tadi ibu cari kamu. Nila dari rumah teman, Bu. Nila, ada yang mau ibu bicarakan sama kamu. Penting banget. Berita apa, Bu? Begini, Nak. Tadi di perjalanan pulang, ibu ketemu sama Pak Sarno. Dia bilang katanya sudah melupakan semua hutang-hutang bapak kamu. Alhamdulillah ya, Nak ya. Tapi kok ibu merasa aneh ya, Nila? Oh, yang lebih penting lagi, katanya dia juga sudah nggak mau ngomongin masalah perkawinan kamu dengan dia. Aduh, ibu bersyukur banget, Nila. Ya udah deh, ibu masak dulu ya, Nila ya. Iya, Bu. Ini semua berkat uang gaib yang berhasil saya dapatkan. Bawa apa sih nih? Dari mana kamu dapatkan uang ini? Itu bukan urusan Bapak. Bapak kan nggak perlu tahu saya dapat duit itu dari mana. Selepas 2 hari ini, saya akan melunasi semua utang Bapak saya. Dan setelah itu, Bapak nggak ada urusan lagi sama keluarga saya. Paham? Iya, paham. Misi. Bapak! Nila, ngapain kamu nyimpen kuning telur ini dalam kamar kamu, ha? Itu syarat uang gaib, Pak. Apa? Uang gaib? Iya. Bapak juga pernah dengar itu. Orang yang bisa menggandakan uang itu kan? Iya. Pokoknya Nila nggak akan pernah bilang sama Bapak. Balikin mangkoknya, Pak! Tunggu. Bilang dulu sama Bapak. Di mana Bapak bisa menemukan orang itu? Di mana? Cepat bilang, kalau enggak nanti Bapak buang telur ini. Bapak cari sendiri aja di hutan. Nila! Sini, Pak! Pak! Pak, Bapak mau kemana lagi sih, Pak? Apa sih, mau tahu urusan orang aja? Urus aja urusan rumah. Masa sih? Jika kuning telur pecah, kamu akan menghadapi petaka. Bukan hanya uang-uang yang kamu peroleh secara gaib akan berubah menjadi daun-daun kering. Ibu sakit, tolong Ibu!
Apa yang kamu lakukan sih, Nak? Maafkan Nila, Ibu. Nila bersekutu dengan setan. Masya Allah. Nila terpaksa melakukan itu semua untuk menolong utang-utang Bapak. Maafkan Nila, Ibu. Aduh. Ibu. Yaudah, ayo kita ke tempat Kiai Jafar, sayang. Kamu seperti dalam kesulitan. Iya. Saya sedang mencari orang yang bisa menggandakan uang secara gaib. Akulah orangnya. Bener, Nyai orangnya. Ikuti aku. Masuklah. Wow. Gaya. Uangku! Nggak mungkin! Nggak mungkin! Nggak mungkin! Nggak mungkin! Uangku! Uangku! Alhamdulillah. Ibu, Nila. Ibu.
Terima kasih banyak ya, Pak. Aku tegaskan kepada kalian. Uang goib itu adalah perbuatan setan. Terlepas dari unsur mistis maupun penipuan. Bahkan manusia itu sendiri bisa malas untuk berusaha. Apalagi sampai bersekutu dengan iblis. Persekutuan dengan ilmu adalah dosa besar. Assalamualaikum. Bu, bagaimana dengan Bapak, Bu? Bapak pergi ke tempat penyembahan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita sebelah mana? Dasar manusia bodoh. Sudah kuperingatkan, jangan kau keluar dari lubang. Bukan uang gaib yang kuterima, tapi kematian.